وحدك لا تنادي فهبوا يا بني قومي أسود. Boleh nggak kaya tapi nggak bahagia? Boleh nggak kaya tapi nggak soleh? Boleh nggak kaya tapi masuk keluar rumah sakit? Boleh nggak sehat tapi kere? Boleh nggak soleh tapi nggak punya manfaat? Untuk mencapai kesuksesan itu ada 5 tahapan ketika kita pengen menjadi orang sukses. Pertama, innocent, level orang biasa. Ciri-cirinya seperti ini. Orang rata-rata sebagaimana biasanya. Hari-harinya penuh dengan rutinitas. Ya, rutinitas gitu-gitu aja. Tidak punya mimpi yang besar, tidak punya karya yang besar. Mengalir aja lah, seperti air yang mengalir. Nah, ini orang biasa. Kerja, cari uang hanya untuk bayar makan dan bayar cicilan. Tidak punya cita-cita besar. Tidak suka tantangan. Ini adalah level paling awal, level yang paling banyak di dunia ini. 87% manusia hidup dan mati sebagai orang biasa. Para pahlawan, orang-orang yang hebat, dulu mereka juga orang biasa. Misalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang sukses, bisa menyelesaikan tujuan-tujuan, target-target yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiarkan agama ini. Semua indikator keberhasilan yang tadi kita bahas, semuanya ada pada diri Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad dulu awalnya adalah orang biasa, orang rata-rata, sebagaimana orang Quraisy pada umumnya. Hanya sebagian orang, sebagian kecil orang yang bisa naik ke level kedua. Level kedua adalah level namanya the calling. Adalah orang-orang yang menemukan tujuan hidupnya. Dia adalah orang-orang yang menemukan kenapa sih Allah menciptakan saya, apa sih yang harus saya lakukan. Hatinya mulai gelisah dengan rutinitas yang dia lakukan. Dia mulai mencari tujuan hidup, seperti Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, jangan-jangan ini Tuhan saya. Ternyata mataharinya tenggelam. Wah, Tuhan tidak akan pernah tenggelam. Lalu bulan muncul, jangan-jangan ini Tuhan saya. Dia mulai mencari Tuhannya, mencari tujuan hidupnya, sampai menemukan panggilan hidup, sampai menemukan karya apa. Dia mencari karya, aku ini hidup mau ngapain ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Mulk mengatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia, tujuannya adalah untuk melihat mana yang paling baik amalannya. Ahsanu amalan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Ya, kenapa kematian dulu? Karena dulu kita nggak ada, baru kemudian dihidupkan. Untuk melihat di antara kita mana yang amalnya, karyanya paling baik. Apakah kita mau amalnya rata-rata seperti orang innocent, sebagaimana orang biasa, atau kita pengen membuat karya yang bisa memberikan manfaat yang besar bagi orang? Apakah kita pengen bikin masjid? Apakah kita pengen bangun pondok pesantren? Maka saya pernah bilang, jangan mati. Dalam hidup kita harus punya niat minimal sebelum membangun satu masjid. Atau jangan mati sebelum membangun satu pesantren. Lalu kita berjuang untuk membangun itu. Kita berjuang untuk bisa mencapai cita-cita itu. Jadi hidup memiliki makna. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah bilang kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Jadi Allah pengen menciptakan manusia dan untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah orang yang bertugas memperbaiki, membuat segala sesuatu jadi bagus. Itu khalifah. Karena dulu sebelum manusia diciptakan, ada jin yang mereka merusak semuanya. Maka Allah menciptakan manusia untuk memperbaiki itu semuanya. Maka teman-teman semuanya, kita tidak diciptakan oleh Allah hanya untuk hidup, cari uang, buat makan, bayar cicilan, terus mati. Maka kita harus masuk ke level kedua kalau kita ingin jadi orang sukses. Mencari apa sesuatu yang besar yang harus kita lakukan. Mencari passion kita. Kita mulai bertanya-tanya, apa yang harus kita lakukan? Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah, kita berjuang untuk mencapai sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Kalau kata Buya Hamka, orang yang hidup hanya untuk bekerja, maka dia itu sama seperti kerbau yang hidupnya hanya bekerja sehari-hari di sawah. Kalau hidup hanya untuk cari makan, maka dia seperti monyet yang di hutan, yang hidupnya hanya untuk cari makan. Teman-teman, kita harus menciptakan karya yang besar. Kita harus berjuang untuk sesuatu yang besar. Panggilan hidup. Dalam kisah Nabi Muhammad mengalami fase kedua ini ketika turun wahyu pertama, surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Ketika turun di Gua Hira, itu adalah awal masuknya Nabi Muhammad ke level kedua.
hidupnya Nabi Muhammad berubah dari orang biasa yang hanya hidup sehari-hari jadi rata-rata, menjadi orang yang punya tujuan besar untuk menyebarkan agama ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad menjadi punya tujuan hidup yang lebih besar. Maka teman-teman, kita berbeda dengan Nabi. Nabi itu dipandu oleh malaikat. Nah, kalau kita berbeda, tidak ada malaikat yang turun kepada kita, maka kita perlu untuk bertanya-tanya kepada orang. Kita perlu melihat, mencari inspirasi. Wah, aku pengen ya hidup tuh kayak begitu. Harus punya inspirasi yang besar. Maka kalau kita ingin menjadi pemimpin yang besar, kita harus punya inspirasi yang besar terlebih dahulu. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah masuk ke level ini? Harus konkret, pengen bikin apa, karya apa, pengen bangun apa. Ahsanu amala, karya yang paling bagus. Yang paling bagus adalah yang paling besar manfaatnya. Khairun nas, yang paling bagus di antara kita, yang paling baik di antara kita. Anfa'uhum, yang paling bermanfaat linnas, kepada manusia. Nah, orang-orang yang sudah masuk di level ini, sudah menemukan apa yang akan dia bangun, karya yang dia bangun, maka dia akan segera sebentar lagi setelah dia punya fix, yes, saya mau bangun ini, dia akan segera masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga namanya tahap storming. Storming itu artinya badai. Allah bilang dalam surat Al-Ankabut, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan hanya mengatakan, aku sudah yakin, aku akan membuat ini, aku sudah yakin, aku akan membuat karya ini, aku akan beriman, aku akan berbakti, aku akan menjadi khalifah, aku akan melakukan sesuatu yang besar. Dan mereka apakah tidak diuji? Kata Allah, ketika kita sudah punya keyakinan, ketika kita mau melakukan kebaikan, pasti kita akan diuji. Maka orang-orang yang mereka membuat karya besar, semakin besar karyanya, semakin besar ujiannya. Allah bilang dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka itu mengatakan diri mereka, ya aku pengen bikin masjid. Nah, ketika kita punya niat itu, aku pengen bikin pondok pesantren, ketika punya niat itu, maka siap-siap kita akan mendapatkan ujian. Jadi gini, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Ini hamba-hamba Allah, tapi tidak semua orang mendapatkan badai. Hanya orang-orang yang punya niat baik, hanya orang-orang yang punya niat besar, hanya orang-orang yang punya impian yang besar, cita-cita yang besar, maka dia akan mulai didatangi kesusahan, dia mulai akan dibenci, sama seperti Nabi Muhammad. Dia akan mulai diancam kehidupannya, eksistensinya mulai terancam. Dia akan didatangi masalah, dia akan dijauhi oleh orang-orang dekat, oleh keluarganya, dan dia akan kehilangan orang-orang yang dia sayang, dan Allah akan menggantikan dengan orang-orang yang sayang sama dia. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, dan sungguh akan kami berikan ujian, cobaan kepada kita semua yang ingin mendapatkan hidup yang berkarya besar, punya impian yang besar, dengan sesuatu yang sedikit. Maksudnya ujiannya ketakutan, itu adalah ujian. Kelaparan, nggak punya uang, itu nggak punya rekening, nggak punya saldo, itu adalah ujian. Kekurangan harta, kekurangan, diancam jiwanya, nggak punya makanan, itu adalah ujian. Namun, kata Allah, berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang mendapatkan ujian itu. Berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang mereka bersabar. Nah, di dalam tahapan ini, Allah memberikan kita dua senjata agar kita bisa melewati tahap ujian ini. Senjata itu adalah sholat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-sabar. Tapi Allah bilang salat dan sabar itu tapi berat. Jadi kita buat fokus, buat sabar itu berat. Wa innaha lakabiratun. Kedua hal itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang fokus. Orang yang fokus lalu ketika dapat fokus, ayo salat lagi, minta sama Allah lagi, sabar, fokus terus. Nah, maka teman-teman semuanya, banyak orang yang nggak sukses karena takut menghadapi fase ketiga ini. Banyak orang yang memilih hidup biasa-biasa saja. Banyak orang yang memilih hidup gitu-gitu aja karena takut masuk ke fase yang ketiga ini. Takut diuji, takut kekurangan, takut akan dibenci, takut akan... Banyak orang yang pengen hidupnya itu disukai oleh banyak orang. Banyak orang yang pengen hidupnya itu baik-baik saja, fine-fine saja. Akhirnya mereka nggak mau masuk fase ini. Padahal fase ini adalah fase yang dilalui oleh semua orang sukses. Nabi-nabi itu semuanya mereka melalui fase ini. Para orang-orang sukses dimanapun, sukses bisnis, sukses hidup, mereka pasti akan melalui fase ini. Pertanyaannya adalah, teman-teman siap nggak melalui fase ini? Padahal di fase ini pun Allah sudah kasih kuncinya. Kuncinya untuk melewatinya adalah kita harus sabar dan kita sholat terus-menerus. Masya Allah. Ini adalah fase ketiga. Jadi ketika hidup kita itu biasa-biasa saja, baik-baik saja, semuanya fine-fine saja, kata Imam Syafi'i, coba tengok ke belakang. Kayaknya kamu salah jalan.
Itu bukan jalannya para orang-orang sukses. Itu adalah jalannya orang-orang biasa. Nah, bagaimana supaya keluar dari ujian ini? Kita harus naik ke level 4. Level 4 namanya tahapan the forming. Forming, pembentukan tim. Pembentukan. Jadi kita harus mencari orang-orang yang sevisi dengan kita. Mencari orang-orang yang mau berjuang bersama kita. Karena setiap impian kita, semakin besar impian kita, kita harus sudah mulai mengumpulkan orang-orang yang hebat-hebat, yang banyak. Dalam bisnis juga sama. Ketika kita pengen bisnis kita berkembang, kita harus mulai merekrut orang-orang. Kita mulai harus mengajak orang-orang supaya masuk ke dalam bisnis kita. Bisnis nggak bisa besar kalau sendirian. Nggak bisa besar. Rasulullah SAW pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di Mekah keadaannya sangat berat. Fase ketiga ketika Rasulullah diuji dengan ujian yang begitu berat di Mekah, Rasulullah pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bantuan 2 orang. Yang pertama adalah Umar bin Hisham, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah pernah meminta satu di antara 2 Umar. Akhirnya Allah memberikan kepada Rasulullah itu Umar bin Khattab yang masuk Islam. Umar bin Khattab itu juga masuk Islam, tidak ada yang mengislamkan. Dia masuk Islam sendiri, gara-gara dia marah. Ya, Umar bin Khattab itu marah suatu ketika temannya masuk Islam, dia marah, dia tarik itu bajunya temannya, dia pukulin temannya. Lalu temannya bilang, kamu tuh marah aku masuk Islam, padahal kamu nggak sadar ya, kata temannya. Adikmu itu loh, adikmu sendiri itu udah masuk Islam. Tambah marah. Pulang Umar bin Khattab sampai rumah, dia dorong pintu, kena adiknya, ditampar adiknya lagi baca Quran, baca surat Toha. Lalu kemudian setelah dia tampar kekerasan dengan adiknya, dia mulai sadar, kok saya nampar adik saya. Akhirnya dia mau ngambil itu mushaf yang jatuh di tanah. Kata adiknya, kamu nggak boleh pegang itu, kamu belum bersuci. Lalu Umar mengatakan, kalau gitu baca lagi itu. Akhirnya dibacakan lagi itu surat Toha, dan Umar mengatakan dalam hatinya, ini kalimat ini yang dibacakan, ini kalimat Tuhan. Langsung Umar balik ketemu Rasulullah dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi Umar ini masuk Islam karena doa Nabi. Beda kalau misalnya Utsman masuk Islam, Ali masuk, diislamkan oleh Rasulullah, diislamkan oleh Abu Bakar, beda. Tapi Umar ini langsung diislamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi teman-teman semuanya, banyak bisnis yang tidak berkembang karena sendirian. Rasulullah saja butuh bantuan para sahabat. Nah, siapa kita gitu loh? Nggak mau merekrut orang, nggak mau membangun tim, mau sendirian. Siapa kita? Emang lebih hebat dari Rasulullah. Rasulullah punya 4 sahabat yang luar biasa. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, teman-teman, kalau dalam perusahaan, kalau kita dalam konteks bisnis itu punya 4 wilayah. Ada wilayah SDM, ada wilayah operasional, ada wilayah keuangan, ada wilayah marketing. Nah, kita harus punya orang-orang di sini. Maka teman-teman perlu belajar, kalau pengen bisnisnya berkembang, bertumbuh, perlu belajar tentang membangun tim. Membangun tim. Ketika bisnis kita pengen jadi besar, ketika bisnis kita pengen jadi luar biasa, maka wajib bagi kita untuk mulai merekrut orang-orang hebat. Mulai mengajak orang-orang hebat. Mulai investasi, membayar orang-orang hebat. Berani kehilangan uang untuk membayar orang. Namanya investasi kan bisa kehilangan. Tapi kalau kita mau hebat, ya harus investasi, membangun tim. Bayar orang. Itu tahap keempat. Sehingga bisnis kita bisa bertumbuh atau kehidupan kita bisa berkembang. Kalau kita punya impian besar, apapun, mau bangun masjid, ngajak orang, mau bangun pondok pesantren, ngajak orang. Selama ini kita nggak ngajak orang, nggak tahu cara ngajak orang, nggak sendirian, berat. Nah, kalau kita sudah punya tim, kita kerja bareng-bareng, kita baru kemudian kita akan masuk fase kelima. Fase kelima adalah fase celebration, di mana kita sudah berhasil mencapai impian kita menjadi sukses. Kita sudah bermanfaat bagi banyak orang, kita mendapatkan pujian dari mana-mana, kita sudah punya karya yang kita dirikan, apa yang kita inginkan sudah tercapai. Tahap celebration-nya itu ditandai dalam kisah Rasulullah dengan peristiwa yang kita sebut Fathu Mekah. Dikuasainya kota Mekah, dan semua orang-orang ketika itu masuk Islam semua. Dan saat itulah Rasulullah berhasil selesai tugasnya. Lalu turun ayat-ayat yang menyampaikan tentang keberhasilan Rasulullah dan sudah selesai tugasnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Kata Allah ketika Fathu Mekah itu selesai, ayat ini turun. Jadi ketika pertolongan Allah sudah datang, dan kemenangan sudah diperoleh, kata Allah begitu, dan engkau melihat, kata Allah, engkau melihat banyak orang sudah datang berbondong-bondong masuk Islam, maka mulailah berzikir, bertasbih dengan nama Allah. Kenapa? Waktumu sudah selesai, wahai Muhammad. Nah, teman-teman semuanya, kita ini
pengen sukses, tapi tentukan dulu celebration kita ini ketika apa? Harus detail. Lalu kemudian kita mulai azamkan, kita akan membuat itu. Kemudian kita siap-siap, oke, saya sudah siap untuk mendapatkan ujian. Fase ketiga, kalau kita punya niat besar, pasti ujiannya besar, siap-siap. Ketika ujiannya datang, kita mulai masuk fase 4, cari orang, ngumpulin, jual narasi, bangun kolaborasi. Akhirnya kita bekerja bersama, akhirnya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Banyak orang yang meninggal dunia terjebak pada fase pertama. Mereka tidak punya impian, tidak punya cita-cita, tidak jelas hidupnya mau apa. Ada juga orang yang sudah punya impian, mereka banyak. Sedikit orang yang meninggal dunia di fase kedua, ujian, akhirnya meninggal. Fase ketiga mulai mendapatkan ujian, ada yang meninggal. Fase keempat, ada juga yang meninggal ketika sedang membangun tim. Hanya sedikit, hanya 3% orang yang sampai pada tahapan celebration. Dan saya ingin mendoakan kita semuanya, mudah-mudahan dengan memahami ilmu ini, teman-teman mulai berpikir tentang hakikat penciptaan kita masing-masing, mulai berpikir tentang tujuan hidup kita masing-masing, tentang ahsanu amala, karya terbaik kita masing-masing, apa yang akan kita lakukan. Kalau sudah menikah, ngobrol sama istri, ngobrol sama suami, ayah, bunda, kita nih mau bikin apa ya? Ayo kita bikin sesuatu yang besar. Mungkin kita bikin panti asuhan, mungkin kita ngajarin anak-anak Quran, mungkin kita membagi-bagikan Quran, mungkin kita bikin pondok pesantren, mungkin kita bikin pondok yatim, mungkin kita bangun masjid, mungkin kita bikin karya apa gitu. Biar kalau kita meninggal dunia itu kita nggak, di hadapan Allah kita nggak malu gitu loh, kita nggak punya amal. Atau yang masih sendiri, mulailah berjuang, nanti ketemu orang dalam perjuangan. Masya Allah, sampai akhirnya kalau kita nggak sampai pada level ini, minimal kita mati dalam perjuangan.